Recording in progress. Assalamualaikum Pak Azhar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya aman ya Pak? Ya Mbak Gita. Dengar suara saya Mbak? Kedengaran Pak, aman. Mas Hafiz, cek sound dulu. Apakah terdengar? Kedengeran. Perlindungan terhadap risiko yang tidak diinginkan telah menjadi bagian dari kehidupan masyarakat dunia. Tak terkecuali dalam ajaran Islam, di mana hal tersebut telah diatur dalam Al-Quran, Sunnah Nabi, maupun ijma para ulama. Takaful atau ta'awun dapat diterjemahkan sebagai asuransi, namun tentu dengan mengedepankan nilai-nilai syar'i di dalamnya. Potensi dan prospek asuransi syariah di Indonesia sangat menjanjikan. Ini mengingat Indonesia sebagai negara dengan jumlah penduduk muslim terbesar di dunia. Sementara kesadaran masyarakat dalam mengembangkan nilai-nilai Islam saat ini tengah menemukan girohnya. Islam tak hanya dipandang sebagai ritual agama, namun juga sebagai gaya hidup. Keinginan untuk melaksanakan ajarannya secara kafah tentu menjadi alasan mengapa prospek asuransi syariah terbuka lebar. Didirikan pada 2003, Asosiasi Asuransi Syariah Indonesia terus berupaya menciptakan dan memelihara kerjasama yang saling memberikan maslahat dalam usahanya mengembangkan industri asuransi syariah dan reasuransi syariah di Indonesia. Industri asuransi syariah memiliki peluang besar untuk memperkuat rantai nilai halal, baik melalui industri produk halal maupun industri keuangan syariah. Hal ini diejawantahkan dalam beragam aktivitas yang telah dilaksanakan sepanjang 20 tahun usianya. Sebagai anggota Dewan Asuransi Indonesia, AASI berkomitmen menampung aspirasi para anggotanya. Selain itu, AASI juga berupaya mewujudkan peran serta industri ini
dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. AASI juga berperan mewakili kepentingan anggotanya baik di tingkat nasional maupun internasional. Selain itu, sebagai mitra pemerintah dalam pembinaan dan pengawasan kegiatan usaha anggotanya, AASI bertugas meningkatkan peran serta mereka dalam perekonomian nasional. Memasuki usia 20 tahun, AASI berusaha gencar meliterasi masyarakat agar lebih mengenal manfaat asuransi syariah. Saya minta asuransi syariah pertama terus mendorong literasi keuangan syariah masyarakat, terutama asuransi syariah. Tujuan akhirnya tentu saja adalah kemaslahatan umat dan kesejahteraan masyarakat Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang terhormat Bapak Ahmad Azharuddin Latif selaku pemateri pada bincang fatwa sesi kali ini, serta Bapak dan Ibu peserta bincang fatwa pada siang hari ini. Alhamdulillahirrabbilalamin, puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan berkah rahmat serta hidayahnya sehingga kita dapat berkumpul secara online. Salawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW. Baik, sebelum memulai marilah kita dengarkan lantunan ayat suci Al-Quran, Quran Surah Al-Baqarah ayat 283 sampai dengan 284, dan kemudian dilanjutkan dengan doa yang akan dibacakan oleh Saudara Hafiz Azmi. Kepada beliau saya persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة فإن أمن بعضكم بعضا فليؤد الذي اؤتمن أمانته وليتق الله ربه ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه والله بما تعملون عليم. لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء qadir. Sebelum mengawali dan demi keberkahan kita pada acara bincang fatwa pada siang hari ini, alangkah baiknya marilah sejenak kita bersama-sama mengangkat tangan kita, menundukkan kepala kita, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kegiatan kita diberkahi dan dapat berjalan dengan lancar sesuai dengan sebagaimana yang kita harapkan bersama. Alhamdulillahi Rabbil Alamin.
حمدا يعافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم ولعظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل محمد. اللهم اجعل هذا جمعنا جمعا مرحوما، واجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعلنا فينا ولا حولنا ولا بيننا شقيا ولا مطرودا ولا مرحوما. ربنا اصلح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا، واحلق عقدة من لساننا يفقه قولنا. اللهم أنت الميسر وأنت المسهل، يسر لنا أمورنا، وحقق لنا مطلوبتنا، وسخر لنا ما هو خير لنا، إنك على كل شيء قدير. اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا وارزقنا، فإن هؤلاء تجمع لك الدنيا والآخرة. Ya Allah, jadikanlah acara kami pada siang hari ini sebagai acara yang membawa rahmat, taufik, dan keberkahan bagi kita semua. Kiranya acara ini dapat menjadi pintu dan jalan bagi kami untuk menambah wawasan serta pengetahuan kami Ihsan Perasuransian Syariah Indonesia. Ya Allah ya Rob, kami meminta kemudahan darimu dalam setiap urusan kami, karena Engkaulah yang menjadikan kesulitan menjadi mudah dan Engkau yang menjadikan segala kesempitan menjadi lapang. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas tilawah dan doa yang telah dipanjatkan. Semoga dapat menambah keberkahan bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya, sebelum memulai saya akan membacakan CV pemateri terlebih dahulu. Nama lengkap Ahmad Azharuddin Latif, MAG MH. Beliau merupakan alumni S1 Peradilan Agama IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta, S2 Syariah di IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta, S2 Hukum Ekonomi Universitas Muhammadiyah Jakarta, dan saat ini sedang mengambil S3 Syariah di Sekolah Pasca Sarjana UIN Jakarta. Beliau juga sering mengikuti pelatihan, utamanya pelatihan yang berhubungan dengan DPS dan memiliki sertifikasi manajemen risiko. Beliau saat ini aktif mengajar di UIN Jakarta, OJK Institute, Islamic Insurance Society, Bursa Efek Indonesia, dan Karim Consulting Indonesia. Saat ini beliau juga menjabat sebagai anggota Dewan Pakar Masyarakat Ekonomi Syariah, arbiter di Basyarnas dan Labs SJK, menjadi Ketua Bidang Edukasi, Pelatihan, Sosialisasi, dan Literasi di SNMUI, menjadi Komite Syariah, Lembaga Penjamin Simpanan dan Bank Syariah Indonesia. Saat ini beliau juga menjadi pengawas di Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia, Wakil Ketua Dewan Kehormatan Pengurus Pusat Perkumpulan Konsultan Hukum dan Bisnis Syariah, Komisaris Independen PT Cap Syariah Indonesia, Ketua DPS di PT Majoris Asset Management, PT Busan Auto Finance, PT Investri, dan di Prudential Syariah. Masya Allah, banyak sekali ya. Baiklah, tanpa berlama-lama, marilah kita saksikan materi mengenai asuransi pembiayaan syariah yang akan disampaikan oleh Bapak Azharuddin. Kepada yang terhormat Bapak Azharuddin Latif, saya persilahkan. Kedengaran, Mbak Gita? Iya, kedengaran Pak. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Alhamdulillah pada kesempatan siang hari ini, seizin Allah kita bisa berkumpul, dan tentu pertemuan kita pada siang hari ini adalah pertemuan yang diberkahi oleh Allah karena merupakan majelis ilmu yang mudah-mudahan kita bisa sharing pengalaman, pengetahuan
sehingga kita menjadi orang yang bermartabat, terutama di sisi Allah dan juga di sisi manusia, dan juga mudah-mudahan semangat kita untuk bersyariah semakin hari juga semakin berkualitas, tidak hanya sekedar klaim-klaim simbolik syariah, tapi syariah yang kita laksanakan merupakan bagian dari ketundukan kita pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang saya hormati teman-teman, para masyayikh, ada Pak Syakir Sulan, guru saya, di buku. Baik, Bu. Hadir. Sorry, Yang saya hormati juga para praktisi asuransi syariah. Ini luar biasa teman-teman saya semuanya di asuransi hadir. Tentu saja saya harapkan juga nanti sharing pengalaman dan pengetahuan. Kebetulan tema yang kita diskusikan terkait asuransi pembiayaan dalam perspektif syariah, 4 bulan yang lalu, hampir 1 bulanan, saya relatif banyak membaca dan menekuni. Pertama karena diminta untuk memberikan masukan terkait POJK, POJK tentang produk asuransi yang dikaitkan dengan kredit atau pembiayaan syariah dan produk pada lini usaha serviceship atau serviceship syariah. Dan juga kebetulan pada bulan yang sama DPD RI itu mengadakan FGD karena DPD sedang mengajukan rancangan Undang-Undang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang penjaminan, yang dalam rancangan undang-undang ini dan juga undang-undang yang existing juga melibatkan asuransi syariah. Asuransi syariah sebagai alternatif penjaminan ulang sebelum ataupun bahkan kalau ada penjaminan ulang syariah. Jadi reasuransi juga dimungkinkan untuk itu. Nah, oleh karena itu ada irisan antara POJK ini dengan rancangan Undang-Undang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 2016 tentang asuransi pembiayaan ini. Nah, di dalam rancangan undang-undang, rancangan POJK terutama, itu ada 3 istilah yang diintrodusir di situ. Dan menurut saya ini penting nantinya untuk kita bincangkan. Terutama kaitannya dengan aspek syariah. Nah, lebih-lebih pertanyaan yang mendasar adalah kira-kira apakah fatwa di SNMUI yang mengatur tentang asuransi termasuk tentang penjaminan syariah sudah mampu mengakomodir ide-ide pengembangan bisnis yang ada di POJK maupun di Undang-Undang penjaminan pembiayaan. Nah, yang pertama adalah istilah asuransi pembiayaan syariah. Ini adalah lini usaha asuransi umum syariah yang memberikan pengelolaan atas risiko kegagalan pemenuhan kewajiban finansial debitur kepada kreditur. Nah, kalau kita lihat dari definisi asuransi pembiayaan syariah, dan kebetulan tema kita itu ini, maka yang di-cover ini adalah risiko kegagalan pemenuhan kewajiban, yang biasanya ini lebih pada bisnis perusahaan penjaminan pembiayaan, jadi bukan perusahaan asuransi. Akan tetapi di POJK yang ada sangat dimungkinkan itu nanti dilakukan oleh perusahaan asuransi, yaitu lini usaha asuransi umum syariah. Nah, yang kedua adalah asuransi jiwa pembiayaan syariah. Nah, kalau asuransi jiwa pembiayaan syariah, saya yakin saat ini sudah ada beberapa asuransi jiwa syariah yang memiliki produk ini, ya, yang mengcover atas risiko meninggal dunia dan dikaitkan dengan pemenuhan kewajiban finansial debitur kepada kreditur. Jadi kalau seorang menerima pembiayaan, biasanya ultramikro ya yang banyak di cover oleh asuransi jiwa pembiayaan. Ketika dia meninggal dan pembiayaannya belum lunas, maka sisa pembiayaannya nanti akan di-cover dari manfaat asuransi
yang dia ikuti. Nah, kalau yang ini tidak ada persoalan. Nah, kemudian suretiship syariah, ini juga menarik. Suretiship syariah ini lini usaha asuransi umum syariah yang memberikan jaminan atas kemampuan prinsipal dalam melaksanakan kewajiban sesuai dengan perjanjian pokok antara prinsipal dan obligasi. Jadi suretiship syariah ini juga sebenarnya kalau dilihat dari substansi dan definisi yang ada lebih dekat pada fungsi perusahaan penjaminan pembiayaan, bukan perusahaan asuransi. Akan tetapi di POJK, rancangan POJK tadi yang saya sebutkan, itu nanti juga bisa dilakukan oleh perusahaan asuransi umum syariah, jadi menjadi lini usahanya asuransi umum syariah. Nah, pertanyaan yang mendasar adalah kalau kemudian penjaminan pembiayaan yang mengcover resiko one prestasi, ya, tidak semata-mata dikaitkan dengan kematian tadi itu, juga menjadi lini usaha perusahaan asuransi. Apakah saat ini dari fatwa-fatwa DSN MUI sejumlah 12 fatwa ini, apakah sudah ada fatwa yang mengakomodir hal tersebut? Nah, tentu kalau kita membaca secara tekstual fatwa-fatwa yang ada, kita tidak akan temukan adanya kemungkinan perusahaan asuransi syariah menggunakan skema kafalah, ya, kafalah menjamin jika ada salah seorang debitur atau penerima pembiayaan dalam syariah dia tidak mampu membayar, kemudian dijamin. Kalau perspektifnya adalah fatwa yang saat ini ada, tentu tidak akan kita temukan. Demikian juga di POJK yang ada, meskipun ada pasal, ini yang menarik, ada pasal di dalam POJK, ini POJK nomor 69 ya, tahun 2016, tentang penyelenggaraan usaha perusahaan asuransi syariah, perusahaan reasuransi, dan perusahaan reasuransi syariah. Pada pasal 54-nya itu menjelaskan bahwa polis asuransi syariah dan perjanjian syariah wajib mengandung akad tabarruk dan akad tijarah. Nah, kalau kita melihat pasal 1 ini, tentu konstruksi akad-akad asuransi ya harus ada akad tabarruknya, yaitu tolong-menolongnya, hibah, dan akad tijarahnya. Nah, tijarahnya kan bisa wakalah, bil-ujrah, mudharabah, mustarokah. Nah, ini kalau dilihat kesimpulannya kan seperti yang sering kita pelajari ya, bahwa berdasarkan fatwa-fatwa DSN termasuk POJK yang ada tersebut, ya ada antar peserta akadnya tabarruk, yaitu akad hibah, kemudian peserta dan pengelola. Nah, ini pengelolaan risiko asuransinya selain investasi bisa menggunakan wakalah bil ujrah, bahkan investasinya pun bisa dimasukkan ke wakalah bil ujrah atau bisa dipisahkan dengan akad mudharabah atau mudharabah mustarokah. Nah, yang menarik ternyata kalau kita lihat di pasal 55-nya, ini ada kemungkinan menggunakan selain akad tabarruk dan akad tijari seperti yang diatur di dalam fatwa asuransi syariah saat ini. Jadi bunyinya adalah perusahaan asuransi syariah, perusahaan reasuransi syariah atau unit syariah dapat menggunakan akad selain dimasukkan pasal 54 ayat 1 dan ayat 2. Tadi yang saya sampaikan ada akad tabarruk dan akad tijari dalam penyelenggaraan usaha asuransi. Jadi dapat menggunakan akad selain. Nah, ini ada peluang nih. Nah, tetapi syaratnya penggunaan akad sebagaimana dimaksud pada ayat 1 wajib dilakukan berdasarkan fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia dan terlebih dahulu memperoleh persetujuan dari OJK. Nah, artinya kalau kemudian POJK yang tadi saya sampaikan di awal ya, POJK tentang produk asuransi yang dikaitkan dengan kredit atau pembiayaan syariah dan produk pada lini usaha suretiship atau suretiship syariah ini disetujui oleh OJK sesuai dengan draft yang ada, maka dimungkinkan nantinya perusahaan asuransi menggunakan akad selain yang selama ini digunakan oleh
asuransi syariah, yaitu akad tabaruk dan akad tijari. Nah, akad yang lain apa? Ya dimungkinkan menggunakan akad yang ada di fatwa di SN MUI. Nah, namun harus memperoleh persetujuan dari OJK. Nah, otomatis kalau sudah ada POJK, ya OJK menyetujui gitu ya, menyetujui. Nah, sekarang akad apa yang memungkinkan untuk itu selain kita menggunakan akad tabaruk dan akad akad tijarinya, itu menggunakan akad-akad yang ada di fatwa penjaminan. Jadi Bapak Ibu yang saya hormati, fatwa penjaminan, perusahaan penjaminan itu ada didasarkan pada dua fatwa utamanya. Pertama, fatwa dasar, yaitu fatwa nomor 11 tahun 2000 tentang kafalah, dan fatwa nomor 74 tahun 2009 tentang penjaminan syariah. Nah, jadi sebenarnya waktu itu ya sempat ada diskusi. Nah, kalau ini menjadi ranah ini perusahaan asuransi, apakah nggak bertentangan dengan POJK? Nah, setelah saya cari-cari, rujukannya di POJK ternyata dimungkinkan menggunakan akad-akad selain yang selama ini digunakan di asuransi, tentu dengan tetap merujuk kepada fatwa di SN dan persetujuan OJK. Jadi artinya persoalan ini tidak ada perdebatan lagi, gitu ya, tidak ada perdebatan lagi. Oke, nah hanya saja ketika kita nanti menggunakan ini yang penting, dan kebetulan ini juga pernah bahan ini saya sampaikan dalam FGD yang dilakukan oleh DPD RI ya. Jadi ada konsekuensi pembeda ketika kita nanti menggunakan akad kafalah atau menggunakan akad tabaruk, ya, akad tabaruk asuransi. Ini ada perbedaan. Kalau akad kafalah tentu pihaknya ada pihak kafil, yaitu penjamin, kemudian pihak maf'ul anhu terjamin, pihak penjamin, maaf ini penjaminan, bukan penjaminan ya, pihak penjamin, dalam hal ini misalnya perusahaan asuransi, ada pihak terjamin, maf'ul anhu, yaitu debitur, jadi yang menerima pembiayaan atau kredit kalau di konvensional, dan ada penerima jaminan, yaitu pihak kreditur atau pemberi pembiayaan. Jadi pihak-pihaknya itu ada tiga itu. Jadi ada penjaminnya, ada yang terjamin, ada yang penerima jaminan. Nah, jadi penerima manfaat jaminan. Nah, sementara kalau akadnya menggunakan akad tabarruk, maka ada dua pihak yang utama, yaitu pertama adalah peserta tolong-menolong. Nah, inilah peserta asuransi syariah dan pengelola asuransi syariah, nanti pengelola dana tabarruknya. Nah, tentu saja kalau seperti ini nanti konstruksinya pihak ketiga sebagai penerima manfaat asuransi bukan pihak utama, tapi dia adalah pihak yang akan menerima manfaat asuransi. Yang pertama menerima sebenarnya adalah peserta, tetapi diperuntukkan untuk pihak ketiga. Nah, pihak ketiga itulah nanti adalah bisa kreditur ya, pemberi pembiayaan. Nah, yang kedua akad. Jadi kalau menggunakan akad kafalah, bisa menggunakan kafalah tanpa ujroh, bisa juga kafalah bil ujroh. Nah, walaupun kalau perusahaan asuransi nampaknya nggak mungkin menggunakan akad kafalah semata. Tentu akadnya adalah kafalah bil ujroh. Sementara kalau akad tabarruk nanti dalam asuransi, ya ada hibah antar peserta, kemudian ada akad wakalah bil ujroh peserta kolektif dengan pengelola, atau akad mudharabah. Meskipun saat ini yang banyak digunakan adalah akad wakalah bil ujroh. Nah, yang penting lagi adalah objek akadnya. Nah, objek akadnya apa? Kalau akad kafalah adalah tanggungan pihak atau orang yang berhutang. Jadi tanggungan debitur ya, baik berupa uang, benda maupun pekerjaan. Nah, jadi bisa berupa uang, jadi kewajiban membayar ke bank misalnya, atau multi finance, atau perusahaan-perusahaan pembiayaan lainnya, atau pekerjaan yang harus diselesaikan.
yang masuk kategori wilayah surrogacy tadi itu ya. Nah, ini bisa menjadi objek akad kafalah. Jadi tanggungan pihak atau orang yang berhutang, baik berupa uang, hutang yang benda maupun hutang pekerjaan. Nah, sementara tentu saja kalau objek akad asuransi, kalau dia skemanya adalah akad tabaruk, nanti adalah mitigasi risiko di masa depan, antara lain tidak terbayarnya kewajiban karena peristiwa tertentu. Jadi selalu dikaitkan dengan peristiwa tertentu yang menyebabkan dia gagal bayar risiko-risiko itu. Nah, kemudian prinsipnya penjaminan pemberian talangan jain pembayaran kepada terjamin jika ia gagal bayar. Jadi prinsip dasar kalau kafalah ya menjamin, menalangi. Jadi penjamin itu memberikan talangan pembayaran kepada debitur yang gagal bayar untuk diberikan kepada kreditornya. Nah, ini yang menarik nih. Jadi sifatnya adalah memberikan talangan. Karena memberikan talangan, maka uang yang diberikan itu nantinya dia harus dikembalikan. Makanya ada istilah hak subrogasi. Itu kalau menggunakan kafalah. Nah, sementara kalau menggunakan skema akad tabaruk, ya berbagi resiko. Ketika ada resiko, ya dibayar dari dana kumpulan peserta yang di situ tidak ada subrogasi dalam pengertian akad kafalah. Karena sifatnya adalah memberikan santunan dan itu lepas. Nah, kecuali ya kalau di asuransi itu istilah subrogasi berbeda dengan akad kafalah ya, di akad penjaminan. Kalau di asuransi, jika misalnya asuransi umum misalnya ya, mobil yang rusak itu diganti oleh asuransi, maka bekas-bekas mobilnya ya, bisa jadi juga besi-besinya ketika dijual, ada uang hasil penjualan, nah itu menjadi hak subrogasi, hak yang harus dibayarkan kepada perusahaan asuransi dan itu milik peserta. Ini yang membedakan. Jadi subrogasinya nanti di bawah saya jelaskan. Subrogasinya lebih pada pelimpahan tanggung jawab, pemberian hak untuk ambil alih penggantian dari pihak ketiga. Nah, kemudian pemisahan dana. Nah, kalau menggunakan konstruksi akad kafalah ini nanti, maka tidak ada pemisahan dana, imbalan jasa kafalah ya, dan ujrah pengelola. Jadi tidak ada seperti ketika menggunakan akad hibah. Itu kan ada dana tabaruknya, ada dana perusahaan. Karena ketika menggunakan kafalah bil ujrah, begitu ujrah kafalah dibayar yang milik perusahaan. Tetapi perusahaan memiliki kewajiban untuk membayar dain kafalah dalam bentuk talangan. Dan dia nanti dapat hak subrogasi pengembalian. Jadi di situ tidak ada pemisahan dana. Tetapi kalau akad tabaruk yang digunakan tentu harus dipisahkan antara dana peserta, dana perusahaan, bahkan kalau ada investasinya dana investasi. Nah, kemudian yang terakhir, yang tadi saya bilang ada subrogasi. Jadi kalau di dalam kafalah, hak subrogasi menagih utang atau dain kafalah kepada terjamin, makful anhu, ada jika pemohon jaminan adalah terjamin atau terjamin yang diwakili penerima jaminan. Nah, ini menarik sekali. Di dalam praktek penjaminan, banyak sekali ketika bank memberikan pembiayaan kepada nasabahnya misalnya, kemudian diminta penjaminan dari pembiayaan yang diberikan, kebanyakan nasabah tidak tahu kalau pembiayaannya itu dijamin. Karena yang mengajukan penjaminan adalah pihak bank. Tetapi ada juga memang yang atas pengetahuan pihak nasabahnya, bahkan pihak nasabahnya yang mengajukan. Nah, di dalam kajian-kajian syariah, mungkin yang pernah ikut ya, pra-istimewa atau istimewa sanawi tahun 2017, waktu itu sempat dibahas di DSN bahwa jika yang memohon penjaminan ini adalah bukan makful anhunya, bukan yang terjamin, tetapi pihak yang penerima jaminan, yakni perbankan syariah misalnya, tanpa sepengetahuan pihak makful anhunya terjamin,
maka bank syariah tidak punya hak subrogasi, gitu, karena dilakukan secara tidak langsung. Tetapi jika langsung permohonan itu dilakukan oleh terjamin, maka ada hak subrogasi. Nah, ini yang menarik, waktu itu diskusinya, kesimpulannya seperti itu. Nah, tetapi 3 bulan yang lalu ketika saya bersama teman-teman di DSN mendiskusikan kembali, mungkinkah kafalah yang tanpa sepengetahuan terjamin bahwa kewajibannya itu sudah dijaminkan ke pihak lain oleh kreditornya, nah itu masih berhak kreditor itu meminta pengembalian atau penjaminnya masih boleh minta hak subrogasi. Nah, ternyata di dalam kitab mazhab Maliki dimungkinkan, jadi dibolehkan pihak penjamin yang tanpa sepengetahuan pihak terjamin tadi itu memiliki hak subrogasi. Artinya saat ini meskipun belum ditegaskan di dalam fatwa DSN, dimungkinkan pihak penjamin memiliki hak subrogasi, baik pengajuan penjaminannya langsung dilakukan oleh pihak terjamin maupun oleh pihak lain. Nah, ini yang menurut saya penting untuk saya tegaskan, meskipun ini belum ada fatwanya, tapi setidaknya sudah didiskusikan di DSN. Nah, mudah-mudahan nanti kalau tidak ada perbaikan fatwa juga mungkin dengan cara lain ada semacam pedoman implementasi penjaminan syariah, gitu, dimasukkan ke situ sehingga memiliki kekuatan hukum. Nah, sementara kalau hak subrogasi di dalam akad tabarruk menagih utang dain kepada peserta yang klaim itu tidak ada. Jadi ketika pihak nasabahnya tadi menerima santunan, pihak nasabah nggak harus kembalikan. Nah, hak subrogasi hanya ada pada pihak ketiga, pelimpahan tanggung jawab hukum atau pemberian hak untuk ambil alih hak penggantian dari pihak ketiga. Jadi kalau misalnya seorang nabrak bawa mobil yang diasuransikan, kemudian nabrak seseorang yang di jalan, nah sebenarnya nantinya pihak yang ditabrak tadi, pihak yang ditabrak tadi kan menerima santunan dari perusahaan asuransi. Nah, kalau kemudian ternyata di kemudian hari pihak yang menabrak tadi juga menerima pengembalian karena mungkin bukan karena kesalahannya atau di-cover oleh penjaminan yang lain. Nah, itu nanti baru di situ harus dikembalikan ke pihak asuransi kalau ada. Tetapi kalau tidak ada, ya tidak ada hak subrogasi karena pada prinsipnya hak subrogasi tidak bisa diminta kepada peserta. Jadi kalau berbeda dengan akad kafalah yang memang ketika terjadi klaim itu sifatnya adalah talangan, jadi bukan sifatnya adalah santunan. Nah, inilah perbedaan penggunaan akad kafalah dan penggunaan akad hibah yang nantinya kalau teman-teman di perusahaan asuransi akan mengembangkan asuransi untuk penjaminan pembiayaan ini dengan menggunakan kafalah, maka sangat dimungkinkan. Tetapi karakteristik akad kafalah ini juga harus dipenuhi dalam skema bisnis asuransi, dan tentu saja nanti membutuhkan pengaturan di POJK yang lebih detail lagi. Dan ini juga ketika kita menggunakan akad kafalah di asuransi, dimungkinkan nanti untuk yang tadi saya istilahkan penjaminan ulang. Jadi perusahaan penjaminan pembiayaan ini dimungkinkan untuk repenjaminan kepada perusahaan asuransi. Nah, kalau masih menggunakan akad hibah perusahaan asuransinya tentu akan bermasalah karena tidak matching. Jadi perusahaan penjaminan pembiayaannya pakai kafalah, sementara di asuransi pakai tabarruk. Tetapi kalau kita dimungkinkan menggunakan kafalah perusahaan asuransi, maka nanti ada kematchingan di situ. Dan disitulah sangat mungkin dikolaborasikan sesuai juga dengan rancangan undang-undang yang akan disahkan.
Saya kira itu sebagai pemantik diskusi. Nah, mudah-mudahan bermanfaat. Nanti mudah-mudahan juga banyak ide-ide cerdas melalui forum ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bapak atas materi yang sangat luar biasa sekali. Kalau dapat disimpulkan tadi kita itu telah membahas mengenai pengertian, dasar hukum, kemudian kebolehan untuk menggunakan akad lain selain akad yang disebutkan di dalam POJK 67, seperti menggunakan akad kafala dan skema apabila menggunakan akad kafala pada produk asuransi pembiayaan syariah. Sebelum membuka pertanyaan, saya ingin mengingatkan kepada Bapak dan Ibu, bagi yang belum mengisi absensi, silakan mengisi form yang ada di kolom chat. Kepada Bapak dan Ibu yang ingin bertanya, disilakan untuk raise hand terlebih dahulu atau mengetik di kolom chat. Karena masih sepi, mungkin saya ada pertanyaan sedikit nih, Ustadz. Menurut Bapak ya, yang lebih efektif gitu untuk produk asuransi pembiayaan syariah, lebih baik menggunakan akad tabaru atau menggunakan akad kafalah seperti yang tadi disebutkan. Ya, jadi sebenarnya kalau yang di cover itu resiko meninggal dunia ya, yang dikaitkan dengan pemenuhan kewajiban finansial debitur kepada kreditur, maka itu yang paling efektif yang menggunakan akad yang selama ini ada gitu ya. Jadi akad tabarruk dan akad wakalah bil ijrah, akad mudharabah dan akad mudharabah mustarokah. Karena jelas ada risiko meninggalnya. Tetapi kalau yang di cover ini adalah risiko kegagalan memenuhi kewajiban, sebenarnya itu tegas di fatwa tentang 74. Itu lebih tepatnya adalah akad kafalah. Hanya tadi persoalannya adalah di POJK 69 kemungkinan menggunakan akad kafalah itu ya ada, meskipun harus melalui prosedur fatwa DSN dan izin OJK. Nah, kebetulan Mbak tadi sudah saya sampaikan rancangan POJK yang baru itu ditegaskan bahwa akad yang digunakan untuk penjaminan pembiayaan ya terutama untuk surety ya yang ditegaskan di situ adalah menggunakan akad kafalah. Nah, tetapi untuk yang asuransi pembiayaan syariah ya yang cover tadi pemenuhan risiko kegagalan kewajiban finansial, menurut saya juga di dalam POJK itu perlu ditegaskan kemungkinan menggunakan akad kafalah. Nah, kalau ini dibolehkan, inilah yang tepat karena di dalam penjaminan pembiayaan atau kredit itu selalu terminologi hak subrogasi itu muncul. Dan hak subrogasi sebenarnya relevansinya ya tadi tepatnya adalah menggunakan akad kafalah, karena di dalam kafalah ketika terjadi klaim itu sifatnya hanyalah dain, jadi talangan, itu bukan pemberian atau santunan. Nah itu kalau saya melihat seperti itu. Nah itu Pak Syakir Sula tuh. Banyak ya. Sini ya, silakan Pak Syakir Sula, sudah raise. Ya. Pak Kiai, itu kan fatwa ini nanti asbabun nusulnya ini untuk memberikan daftar bagi perusahaan asuransi yang mereaskan ke reas syariah karena belum ada penjaminan ulang. Apakah ditujukan untuk itu atau ini untuk memberikan kelonggaran kepada perusahaan asuransi untuk menggunakan jaminan tadi seperti yang dijelaskan menggunakan akad kafalah. Nah, itu lebih arahnya kemana fatwa ini nanti? Karena sekarang ini kalau nggak salah itu, kalau saya nggak hilaf ya, itu sudah ada praktek penjaminan mereaskan ke reas setelah izin OJK. Karena ada kewajiban penjaminan ulang
sementara penyaminan kan belum ada. Iya. OJK kemudian membolehkan karena adanya risiko yang harus ditanggung. Nah, itu gimana tuh, Pak Kiai? Ya, ya Pak Sakir lebih tahu nih harusnya. Enggak Jadi, serius, hanya beneran. ya, Pak Sakir. Jadi persoalan ini pernah dibahas kalau nggak salah 2 kali ya di Praistima tentang isu ini. Nah, karena kondisinya yang darurat nih Pak Sakir, belum ada alternatif reas untuk perusahaan penjaminan pembiayaan, maka dibolehkan. Meskipun idealnya skema akad yang digunakan adalah kafalah. Tetapi karena terkendala regulasi di perusahaan asuransi juga POJK tentang penyelenggaraan asuransi juga belum dimungkinkan menggunakan kafalah, maka kondisi darurat itu memungkinkan melanggar prinsip-prinsip syariah dasar. Tetapi kalau kemudian nih Pak Sakir, draft POJK ini nanti jadi POJK ya yang tadi produk asuransi yang dikaitkan dengan kredit atau pembiayaan syariah ini disahkan, maka sangat memungkinkan perusahaan asuransi nanti juga membuat skema akad kafalah di dalamnya. Nah, kalau ini sudah dibuat dan saya kira fatwanya sudah ada nih, fatwa kafalah, fatwa penjaminan kan bisa digunakan ya. Tinggal nanti diadop saja di dalam pasal-pasal di POJK, maka insya Allah ini menjadi solusi nih Pak Sakir. Menjadi tidak darurat lagi nanti ya. Artinya ya pelanggaran prinsip syariah yang saat ini berjalan karena memang belum ada perusahaan penjaminan pembiayaan, ya nanti tidak berlaku lagi kalau sudah bisa dibuatkan skema kafalah. Begitu yang saya tahu nih Pak Sakir. Oke. Kira-kira kapan keluar, Syekh? Ya. Inilah peserta pleno yang mengusulkan nih, menurut pleno DSN ya. Kita mau pekerja. Majelis pleno yang mengusulkan nanti akan cepat. Tapi prinsip dasarnya ini di POJK-nya Pak Sakir. Kalau PJPK membuka itu tadi, kita tanpa harus membuat fatwa baru, dari fatwa yang ada aja sudah cukup Pak Sakir. Oh, oke. Sekarang komunikasi sudah pernah ada komunikasi belum antara DSN dengan OJK terkait hal ini? Sudah pernah. Jadi DSN waktu itu Pak Agus yang mewakili ya, karena saya juga diundang, tapi saya waktu itu tidak bisa. Sudah disampaikan oleh Pak Agus itu Pak Sakir. Jadi poin-poin yang menjadi concern DSN, termasuk tadi yang saya sampaikan ya, poin-poinnya tadi itu juga sudah disampaikan ke OJK Pak Sakir. Mudah-mudahan kalau ini keluar nanti menjadi terobosan lah ya untuk teman-teman di asuransi mengembangkan produk-produk penjaminan pembiayaan. Oke, baik. Terima kasih. Sami-sami. Terima kasih Pak Syakir atas pertanyaannya. Bagi Bapak dan Ibu yang ingin bertanya, silahkan. Oh, di sini ada di kolom chat ada pertanyaan dari Bapak Amar Wibowo. Mohon penjelasannya kembali mengenai hak subrogasi jika asuransi dilakukan pada produk pembiayaan. Apakah yang dimaksud jika debitur gagal bayar dan kreditur di-cover oleh asuransi? Apakah perusahaan pembiayaan dapat tetap menagihkan kewajiban kepada debitur tersebut dan apabila dibayarkan, apakah dananya harus diserahkan kepada pihak asuransi? Silakan Bapak. Ya, jadi kalau skemanya akad tabarruk tolong-menolong dan kemudian dia tidak bisa membayar utangnya, dia mengklaim asuransi yang sifatnya adalah santunan bagi peserta itu, maka tidak ada hak perusahaan asuransi menagih kepada debitur tadi. Itu prinsip dasarnya. Kalau menggunakan akad tabarruk tidak ada subrogasi sebagaimana akad kafalah. Tetapi kalau perusahaan asuransi tadi menggunakan skema kafalah, misalnya Mbak Gita menerima pembiayaan dari bank syariah gitu ya, kemudian Mbak Gita mengajukan penjaminan pembiayaan ke perusahaan penjaminan, maka ketika Mbak Gita tidak bisa bayar, yang bayarin ya ke bank syariah tadi perusahaan penjaminan. Tetapi status Mbak Gita beralih kedudukannya ya,
yang tadinya kreditornya adalah bank syariah beralih kreditornya adalah perusahaan penjaminan, kan gitu. Ini hak subrogasi seperti itu. Jadi pengalihan kreditor. Nah, ini tidak terjadi kalau akadnya akad tabarruk. Hanya terjadi kalau akadnya akad kafalah. Nah, gitu. Akad tabarruk itu hanya subrogasinya adalah subrogasi pengganti. Jadi kalau tadi ya, mobil saya rinsek gitu, saya asuransikan, kemudian diganti oleh perusahaan asuransi, ternyata kemudian bekas-bekas mobil tadi bisa dijual, nah itu hak perusahaan asuransi. Atau mobil saya hilang diganti perusahaan asuransi, tiba-tiba ketemu, maka itu menjadi hak perusahaan asuransi yang tentu saja uangnya atau dana hasil penjualan mobil tadi dimasukkan ke dana tabarruk, bukan ke dana perusahaan, karena itu sebagai pengganti dana tabarruk tadi itu. Nah, subrogasinya modelnya seperti itu, bukan subrogasi yang melahirkan dain kafalah. Jadi kalau dain kafalah, menggunakan kafalah perusahaan asuransi, begitu membayari peserta asuransi tadi punya utang ke perusahaan asuransi. Nah, itu hak subrogasi yang dimaksud di dalam perusahaan penjaminan pembiayaan. Itu Mbak Gita. Baik, terima kasih Pak Azhar. Di sini ada Pak Syaiful yang udah raise hand. Silakan Pak Syaiful. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Enggak, Pak Syaiful. Mohon izin Pak Kiai. Sehat Pak Kiai. Alhamdulillah. Mau bertanya ini Pak Ustadz untuk beberapa, ada 2 poin. Yang pertama adalah kalau tadi di dalam presentasi itu akad kafalah adalah terkait dengan pinjaman gitu ya. Apakah akad kafalah itu memang skupnya hanya itu atau bisa lebih luas? Artinya tafsirnya apakah kalau di kasanah Islam kita ada yang lebih luas? Karena kalau tadi dijelaskan juga oleh Kiai itu kan kalau asuransi tidak seperti itu. Yang kita jamin adalah risiko gitu ya. Jadi artinya tidak ada pinjaman tetapi kita menggunakan kafalah. Apakah nanti ada tafsir yang lebih lanjut tentang kafalah itu ketika dipakai di asuransi, atau ada fatwa lain yang mungkin bisa menyambung antara kondisi kafalah, akad kafalah dengan asuransi. Kemudian yang kedua adalah kalau kemudian asuransi menjadi penjamin ya, apakah itu tidak berarti transfer risiko ya dari sisi pemilik risiko kepada perusahaan asuransi, Ustaz? Mungkin itu aja pertanyaan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, yang pertama terkait lingkup ya, objek dari kafalah bil ujroh. Nanti Pak Saiful boleh dalami nanti di Fatwa 74 lah. Di Fatwa 74 itu dikatakan bahwa objek yang dijamin dapat seluruh atau sebagian ini kewajiban bayar financial tadi yang timbul dari transaksi syariah. Nah, ini tentu saja kalau transaksi konvensional nggak boleh di Mas Saiful. Yang kedua, hal lain yang dapat dijamin berdasarkan prinsip syariah. Nah, di fatwa itu ada penjelasannya, Pak. Hal lain itu, yaitu penjaminan dapat dilakukan antara lain atas kemampuan bayar. Nah, tadi yang pertama, Pak, kemampuan bayar itu ya, kewajiban finansial, kemampuan menyelesaikan kualitas dan kuantitas objek pembiayaan, atau pekerjaan, Pak. Nah, ini berarti kan diperluas nih, tidak hanya terkait pembiayaan atau kredit, tetapi juga kuantitas, kualitas objek pembiayaan atau pekerjaan. Nah, inilah yang masuk lingkup surety ya, suretyship tadi itu, yang di draft fatwa itu antara lain nih, lingkup lini usaha suretyship syariah adalah penjaminan pengadaan barang dan jasa pada kegiatan usaha konstruksi, penjaminan kepabeanan, penjaminan cukai, penjaminan bank garansi, kontra bank garansi. Nah, kalau kemudian ini nanti yang kita kembangkan, memang yang paling memungkinkan dan luas skopnya adalah dengan menggunakan akad kafalah ini, Pak Saiful ya. Jadi dimungkinkan, jadi tidak hanya menjamin kewajiban yang sifatnya financial, tapi pekerjaan juga dimungkinkan. Nah, selama tadi semuanya itu dilakukan berdasarkan prinsip
syariah nih, Pak. Nah, ada yang menarik pertanyaan teman-teman konvensional, Pak. Gimana kalau yang dijamin itu hanya pokok kredit saja, tidak bunganya gitu, Pak Saiful. Jadi hanya pokok kreditnya saja, kalau bunganya ya enggak. Nah, ini juga masih timbul perdebatan ya. Apakah kalau hanya pokoknya saja itu dibolehkan, atau dua-duanya juga boleh dijamin gitu Pak Faimul. Nah, karena apa? Di dalam fatwa AWIFI ya, bukan fatwa DSN, karena fatwa DSN-nya belum disahkan ini, yang mengadop fatwa ini, bahwa kewajiban yang sifatnya konvensional dan itu dilindungi hukum, sifatnya tetap dibayar ketika lembaga tersebut konversi ke syariah. Dan ini menarik nih, artinya apa? Itu tanpa membedakan pokok dan bunga. Kalau memang itu asal dasarnya adalah memang transaksi yang secara undang-undang dilindungi, meskipun itu konvensional, maka kewajiban bayar pokok dan bunga itu tetap wajib dipenuhi. Nah, karena itu kalau di cover asuransi, kemudian yang syariah, karena ini lembaganya melakukan konversi diri dari konven ke syariah, ya tetap harus dijamin. Nah, kalau kesimpulan saya sementara ini, kalau dalam kondisi konversi adalah kondisi hajah, yaitu ada kesulitan di situ kalau tidak dilakukan cover keseluruhan. Tetapi kalau dalam kondisi normal, saya masih cenderung hanya dibolehkan dalam transaksi syariah atau transaksi konven, tetapi hanya pokoknya saja, tidak meliputi bunga, ya Pak ya. Karena yang dilarang ini kan bunganya ini, jadi bunganya dikeluarkan, yang di cover hanya pokok pembiayaannya saja. Nah, kemudian yang kedua, apakah dengan menggunakan akad kafalah bil ujroh ini tidak menjadi transfer risk, gitu Pak ya? Akan menjadi transfer risk kalau logika yang digunakan logika asuransi, Pak. Kalau asuransi kan begitu terjadi klaim dibayar kan lepas, Pak ya, nggak ada hak subrogasi tadi. Tetapi kalau kemudian dikonstruksikan menjadi kafalah bahwa klaim itu hanya talangan, Pak Saiful, itu tidak terjadi transfer risk. Mengapa? Karena pihak peserta yang menerima klaim kafalah tadi, dia masih punya kewajiban dong ke perusahaan membayar. Jadi di situ tidak terjadi transfer risk, hanya dia ditalangi terlebih dahulu. Tetapi kalau menggunakan skemanya skema asuransi, jadi klaim itu adalah santunan, bukan dain, bukan talangan, maka tentu itu terjadi transfer risk. Karena dulu seingat saya waktu diskusi di awal-awal, ada yang menawarkan skema akad asuransi itu kafalah bil ujroh. Nah, itu diantara kritiknya, yaitu tetap transfer risk gitu ya, kalau kafalah bil ujroh. Jadi memperoleh ujroh kafalah. Nah, tentu saja kalau kita menggunakan kafalah, maka klaim itu jangan dimaknai sebagai santunan atau klaim santunan yang lepas itu, tetapi hanya sebagai talangan, dain. Nah, kalau seperti ini ya sifatnya adalah subrogasi, jadi pengalihan kreditur dari kreditur pertama, misalnya lembaga keuangan, kepada perusahaan penjaminan atau perusahaan asuransi yang memiliki produk penjaminan pembiayaan. Itu Pak yang bisa saya jawab, mudah-mudahan tidak puas. Izin mungkin menambahkan Ustaz. Jadi kalau di asuransi yang tertentu memang seperti itu, subrogasi itu kalau misalkan asuransi sudah membayar, kemudian ternyata dari barang yang rusak itu masih ada nilainya, itu menjadi ada salvage. Atau kalau ada pihak ketiga yang menyebabkan kerugian terhadap aset nasabah, itu ada subrogasi. Tetapi kalau kita melihat produk asuransi yang ada yang terkait dengan ini adalah surety bond gitu ya, atau custom bond, itu tidak harus istilahnya bukan karena barangnya rusak itu, tapi kan memang ketika mengasuransikan dia harus memiliki jaminan, Pak. Contohnya misalkan dia seorang kontraktor ingin melaksanakan pembangunan gitu ya, dia mungkin mulai dari tender sampai pelaksanaan, yaitu ketika dia meminta suretyship atau polis asuransi jaminan ini, dia harus memiliki jaminan gitu Pak. Apakah
mungkin berupa tanah, bangunan, dan sebagainya, itu sebagai garansi kalau misalkan dia gagal melaksanakan tugasnya sebagai kontraktor. Tentu ini tidak terkait dengan barang yang rusak ketika terjadi asuransi itu tadi, seperti misalkan ada pihak ketiga yang menyebabkan kerusakan hingga ada subrogasi. Jadi memang benar-benar ini di barang dijaminkan karena untuk menggaransi si perusahaan asuransi bahwa kalau terjadi sesuatu, asuransi itu punya keamanan gitu, yaitu barangnya si yang kita jamin itu di dalam asuransi. Jadi produk asuransi ada yang seperti itu juga. Jadi kalau seperti ini berarti akan sama dengan proses di konvensional tadi, yang makanya ada ke pertanyaan saya, apakah itu jadi transfer risk atau apa, karena sama dengan konvensional itu. Jadi kalau yang solidship tadi Pak ya, itu dengan skema kafalah memang mirip yang konvensional. Tapi kan itu perusahaan penjaminan, bukan perusahaan asuransi sebenarnya Pak. Bukan wilayah perusahaan asuransi. Hanya saja tadi kalau saya baca dari rancangan POJK yang ada, itu akan juga dimasukkan ke lini usaha asuransi gitu Pak. Nah inilah yang kemudian yang menjadi tantangan buat kita. Tentu kalau itu menjadi bagian dari lini usaha asuransi, skema akadnya jangan tabarruk, karena nggak nyambung tuh Pak, kalau tabarruk kan. Tentu akadnya kafalah, tetapi di dalam regulasi juga ada transformasi paradigma asuransi Pak gitu. Tidak hanya semata-mata mengcover risiko di situ kan Pak. Nah, itu. Pak Saiful, sekarang di asuransi masih ada nggak surety-ship? Surety-ship di konvensional masih ada Pak. Masih ada ya? Masih ada. Di syariah nggak ada ya? Di syariah sempat kita dilarang, jadi kita nggak bisa jualan gitu. Nah, pertanyaan selanjutnya gini Pak, misalkan gini, memang udah ada jaminan yang kita harapkan akan menutup talangan dana tadi gitu ya. Kan ternyata misalkan tidak mudah kita mengumpulkan itu untuk menjadi mengembalikan dana talangan kita gitu ya, sebagai perusahaan asuransi. Kalau sampai misalkan worst case-nya, misalkan tidak bisa dikolek gitu ya dana, sehingga ada kekurangan dana talangan. Taruhlah misalkan dana talangan 1 miliar, kemudian hanya terkolek 500 juta gitu. Yang 500 ini kalau ditanggung sama perusahaan asuransi, artinya kan risikonya di asuransi. Jadinya risk transfer gitu. Betul kan ya? Ya, jadi kalau sebenarnya Pak, secara hukum kafalah itu masih menjadi gainnya pihak yang dijamin tadi Pak. Maksudnya, misalnya yang harus kembalikan 1M, ternyata dia hanya kembalikan 500 Pak ya. Yang 500 tetap menjadi utang. Oh. Jadi itu bukan risiko, bukan menjadi tanggung jawab asuransi gitu. Jadi menjadi utang untuk membayarkan iya menjadi tanggung jawab perusahaan asuransi ke pihak kreditornya. Tetapi ini kan beralih Pak kreditornya dari yang tadinya misalnya bank menjadi perusahaan penjaminan atau perusahaan asuransi nantinya yang memberikan produk ini gitu ya, menawarkan produk ini. Nah gitu Pak. Ya, mungkin ini juga harus detail betul nanti supaya tidak terjadi proses transfer. Ya, betul. Bahkan ini Pak, kalau di perbankan itu kan bank garansi itu kan juga minta jaminan. 100% kalau bank garansi. Jaminan juga. Bisa cash, bisa deposito, sehingga ketika dia gagal dibayarin, tetapi deposito itu sebagai jaminan. Ketika tidak bisa bayar, ya dieksekusi Pak jaminannya itu kan. Nah, ini perbedaannya kalau di bank garansi, Ustaz, itu misalkan dia dijamin 1 miliar, dia harus punya deposito paling tidak 1 miliar gitu. Betul. Artinya mudah aja ketika terjadi kegagalan performa dari si yang kita jamin itu, uangnya udah kita langsung cairkan kalau di bank. Tapi kalau di asuransi, di penjaminan ini ternyata asetnya 1 miliar rumah gitu ya, misalkan. Kita jual susah gitu kan, ternyata kita jual hanya 800, nah kan risikonya dari asuransi gitu. Itu pemikiran saya Mas Ustaz. Iya. Secara syariah tadi Pak, sekalipun risiko di asuransi, tetapi asuransi posisinya itu masih punya dain, punya piutang kepada pihak yang dijamin tadi Pak, gitu. Jadi bukan lepas. Artinya kalau yang dijamin itu perusahaan Pak, dan dimungkinkan untuk memailitkan dengan piutang yang ada, kan bisa Pak. Karena itu dain kan, bisa dipailitkan. Nanti Pak Saiful kasih istilah transfer risk syariah.
Kalau Pak Sakir sudah ada berfatwa, kita ikutin. Baik, terima kasih. Ya, sami-sami, Pak. Terima kasih Pak Saiful atas pertanyaannya. Di sini ada yang raise hand, Bapak Irdianto. Silakan Bapak Irdianto. Waduh, ini mah Menyalakan mic-nya. Assalamualaikum, Ustaz. Apa kabar? ini banyak ilmunya Mbak Gita. Ya, gimana Mas? Ikut nimbrung aja nih, Pak Ustaz. Monggo. Ya, saya kira diskusi ini kan muncul karena tadi ya Pak ya, karena ada rancangan POJK yang memberi ruang kepada syariah yang dulu tidak terlibat ya Pak dalam unsur penjaminan lah ya, atau asuransi pembiayaan ya. Terutama untuk asuransi umum ya. Kalau asuransi jiwa pembiayaan saya kira itu sebenarnya produk yang biasa ya. Ada sesuatu yang memang menjadi pertanyaan tadi yang diskusi kita dengan beberapa pertanyaan tadi baik di Pak Sakir maupun di Pak Saiful. Pertama, penjaminan itu memang sesuatu yang berbeda sebetulnya dengan asuransi. Itu dua hal yang berbeda, yang ketika penjaminan itu nanti boleh dilakukan di asuransi, maka dia segala konsekuensinya harus terpisah juga, Pak. Ya, jadi kalau misalnya dia menjadi penjaminan tadi, maka yang diterima oleh asuransi kan adalah imbal jasa ya, imbal jasa kafalah ya Pak ya, IJK-nya atau ujroh saja kan Pak ya. Nah kemudian tidak ada tabaru di situ karena memang tidak ada kerjasama tabaru di situ. Nah artinya ketika terjadi wan prestasi maka biaya talangan tadi keluar dari, kalau di asuransi syariah, keluar dari dana perusahaan, bukan dari dana tabaru, karena dana tabarunya. Itu hal yang krusial. Jadi ketika kita bicara masalah aspek keuangannya, harus diperhatikan bahwa itu keluar dari dana perusahaan dan segala konsekuensi lanjutannya. Nah, kalau dia transaksinya dalam transaksi asuransi, tentu akan berbeda gitu ya, karena udah ada data barunya gitu. Nah, saya memberikan informasi tambahan ini begini, Ustaz. Jadi di asuransi syariah sekarang ini, asuransi umum syariah, ada juga sebetulnya yang mengcover unsur pembiayaan ini dengan menggabungkan dengan produk yang ada, Ustaz. Misalnya PA Plus, plusnya apa? Plusnya risiko gagal bayar atau macet. Jadi PA Plus. Ya, itu konsepnya kan berarti konsep tabaru di situnya kan saya. Artinya yang mengikuti tata cara tabaru. Nah, kita tidak tahu nih aspek teknikal apakah benar kontribusinya dihitung berdasarkan risiko artinya kan. Karena berbeda dengan kalau imbal jasa tadi ngitungnya bukan dari risiko, nggak ada risiko di situ kan, itu jasa doang. Tahu nanti juga diganti gitu kan. Kalau yang ini kan risiko, basisnya risiko, sesuatu yang berbeda gitu. Nah, ketika ini nanti dibuka ruangnya bagi asuransi kan ada dua pilihan ini, bisa melanjutkan produk yang biasa dengan perluasan tadi dengan konsep tabaru, dan yang kedua dengan pilihan penjaminan dengan konsep yang berbeda menggunakan kafalah gitu. Nah ini mungkin mesti clear juga OJK ketika membuat keputusan ini, karena jangan sampai nanti campur aduk yang konsekuensi nggak sama gitu, dan perlakuan di asuransinya akan jadi berbeda juga. Nah ini mungkin sebagai tambahan masukan ketika mungkin diskusi lanjutannya Pak Azhar mungkin akan lebih banyak nanti. Menurut saya ini akan menjadi krusial ketika tidak clear di depannya. Nah, yang ketiga kaitan dengan ada kaitannya juga dengan surety-ship tadi. Jadi surety-ship ini sebenarnya dari awal ketika dimasukkan ke asuransi juga kita bertanya ini perlu asuransi atau bukan? Karena jelas-jelas nggak ada risikonya di itu. Kita nggak bicara risiko sebetulnya. Kita bicara upah juga, kita bicara ujroh juga gitu. Karena kalau misalnya terjadi wan prestasi, semua dilakukan dengan pendekatan penjaminan gitu kan. Nah jadi saya mungkin concernnya ke situ karena ada aspek yang berbeda, baik pencatatan di akuntansi juga akan ada konsekuensinya ketika penjaminan menjadi bagian dari salah satu produk yang boleh dijual oleh asuransi umum. Demikian Pak Ustaz, terima kasih. Oke, terima kasih. Ya Pak Irdi,
kebetulan di fatwa ya tentang penjaminan pembiayaan itu sudah ada penegasan tuh Pak Edi. Jadi bunyinya begini Pak. Dalam hal penjaminan dilakukan oleh perusahaan asuransi syariah, ini penjaminan pembiayaan Pak. Maka pembayaran klaim penjaminan tidak boleh diambil dari dana tabarruk. Karena bukan kegiatan asuransi syariah. Jadi ini ditegaskan di fatwa gitu. Tidak boleh diambilkan dari dana tabarruk. Tetapi yang menarik ini Pak Edi mungkin aja kita diskusi dengan Pak Agus seperti itu. Yang Pak Agus menginformasikan bahwa rancangan POJK yang ada ini untuk persoalan solvabilitasnya dihitung gabungan antara solvabilitas dana perusahaan dan dana tabarruk Pak Edi. Nah ini kan sebenarnya untuk memberikan ya semacam relaksasi ya. Karena kalau ini kemudian nanti dibebankan solvabilitasnya ke dana perusahaan, maka potensi menghitnya ya perusahaan, dana perusahaan tuh Pak Irdi. Ketika memang pengembalian dana pembalian dain kafalahnya tadi tidak lancar gitu ya, atau gagal bahkan mengembalikan, kecuali kemudian ya bisa dimungkinkan meminta jaminan tambahan nih Pak Edi, seperti yang ada di bank untuk mitigasi risiko. Makanya bosnya Pak Edi wanti-wanti akan menolak tegas kalau menawarkan produk ini. Ya Pak ya. Risikonya tinggi, boleh jadi ya, boleh jadi. Tapi untuk masalah aspek keuangannya tentu perlu didiskusikan lebih jauh. Kira-kira seperti apa mitigasi risikonya itu. Kalau di bank saja harus meminta jaminan ya, jaminan yang setara dengan penjaminan yang diberikan. Maka kalau di perusahaan asuransi nanti tanpa ada jaminan, ya potensi tekornya luar biasa itu, Pak Edi pasti. Betul. Nah, itu yang mungkin harus dikaji lebih jauh lah masalah risikonya gitu ya. Oke. Ya Pak, terima kasih Pak. Ya, makasih. Terima kasih Pak Irdianto atas pertanyaannya. Di sini ada pertanyaan terakhir di kolom chat dari Bapak Bejo. Asuransi syariah adalah risk sharing. Tadi disampaikan narasumber asuransi adalah santunan bukan talangan dan berlaku transfer risk. Bagaimana penjelasannya? Silakan Ustadz. Iya. Jadi kalau konsep asuransi syariah yang dasar adalah bukan transfer risk, tapi sharing of risk. Jadi antar peserta asuransi itu niatnya tolong menolong di antara para peserta. Jadi berbeda dengan asuransi konvensional, ketika nasabah asuransi konvensional membeli polis, dia mentransfer resikonya dengan membayar uang. Nah, sementara di dalam asuransi syariah, perusahaan asuransi tidak berfungsi sebagai penerima transfer risiko, tetapi antar peserta saling tolong menolong, men-share resikonya secara bersama-sama. Nah, inilah yang membedakan. Dan ketika skema akad yang ditawarkan oleh para ulama ya di dalam asuransi itu adalah akad hibah, maka faktor yang membuat asuransi konvensional itu tidak sesuai syariah, yaitu faktor gharar, itu tidak ada. Meskipun di dalam asuransi syariah ada gharar, ada, tetapi gharar tidak efektif ketika yang digunakan adalah akad tolong-menolong. Gharar akan terjadi kalau akad yang digunakan adalah akad tukar-menukar risiko. Nah, oleh karena itu Pak Edi sering sampaikan ini kepada agen-agen ya, jangan sampai jual polis di syariah. Nah, gitu kan? Istilahnya menjual polis. Jadi menawarkan produk syariah, jangan menjual produk syariah, karena kita bukan akadnya transfer of risk, bukan jual beli ya, tetapi sharing of risk. Jadi kita menawarkan produk tolong-menolong gitu ya kepada calon peserta asuransi kita. Itu Mbak Gita. Baik Ustadz, di sini ada pertanyaan lagi karena waktunya juga masih ada. Mohon perkenaannya. Di sini ada di kolom chat ada mau menambahkan apa mau bertanya Bapak? Saya ingin menambahkan aja nih. Kasanah di asuransi ini sebetulnya stigma kita jangan terbatas pada
asuransi itu memberikan manfaat atas risiko yang seperti kita ketahui, misalkan kecelakaan, kemudian kematian, dan sebagainya. Mungkin yang mirip-mirip dengan penjaminan ini kita bisa lihat adalah Director and Officer DNO gitu ya. Di situ tidak ada terjadi kerusakan harta benda atau apa, tetapi yang diberikan manfaatnya atau yang dijamin adalah kepentingan keuangannya. Di situ mungkin hampir mirip dengan penjaminan, sehingga risiko yang kita nilai itu bukan atas harta benda, tetapi atas kredibilitas seseorang gitu ya. Kita menjamin DNO itu berarti kita harus lihat perusahaannya seperti apa, para direksinya punya capability seperti apa, kemudian kondisi finansial keuangannya seperti apa, sehingga kita bisa memberikan jaminan kepada para direksi dan eksekutif yang memiliki keputusan di dalam perusahaan itu. Ketika kita melihat asuransi penjaminan ini pun yang kita lihat itu bukan fisiknya, tapi apakah perusahaan itu punya kredibilitas dalam jalan proyek, misalnya kalau itu terkait dengan penjaminan di proyek gitu. Apakah dia punya aset yang cukup, yang misalkan sehingga ketika terjadi one prestasi, kita bisa mengkoleknya dengan bisa mencukupi dana talangan tadi yang yang disebut oleh Ustadz tadi. Jadi kita menilai bukan skupnya bukan seperti asuransi yang umum, karena di asuransi juga punya produk-produk sejenis yang tidak melihat kerusakan harta benda, kehilangan harta benda, tapi ke kredibilitas seseorang. Jadi salah satunya di NOU tadi. Mungkin ini tambahnya. Terima kasih. Jadi ini Pak Saiful, kalau di syariah itu ada istilah jah. Jah itu kredibilitas. Nah makanya argumentasi kebolehan nih, Pak. DSN MUI membolehkan ujroh dalam kafalah, ujroh dalam hawalah itu dengan argumentasi ujrohul jah. Jadi kredibilitas ini. Ini menarik yang disampaikan Pak Saiful. Apakah menjaga kredibilitas ini potensi tidak keterjagaan kredibilitas ini juga bisa nanti masuk bagian dari resiko, Pak. Sehingga kalau ini dimungkinkan untuk itu, ya sangat memungkinkan juga diskemakan dengan akad-akad yang ada di asuransi saat ini, akad tambahan. Nanti mudah-mudahan Pak Saiful ini bagian dari masukan yang luar biasa. Nanti kalau diperlukan kajian fatwa tersendiri, ya, membuat fatwa sendiri. Nah, isu-isu seperti ini perlu kita perdalam lagi nih Pak Saiful. Ya, Ustaz. Terima kasih Pak Saiful. Ini pertanyaan terakhir dari Bapak Randi Sardoni di chat. Mohon izin, satu pertanyaan terakhir. Saat ini di asuransi pembiayaan khususnya untuk peer-to-peer lending terdapat skema stop loss. Bagaimana kesyariatan atas skema stop loss ini? Terima kasih. Mohon dijelaskan yang dimaksud stop loss di sini apa? Kepada Bapak Randy langsung aja. Ya, Assalamualaikum Ustaz. Mohon izin. Silakan, Mas. Baik, Ustaz. Jadi saat ini kita di dunia peer-to-peer lending dan khususnya yang di skema produktif, kita melihat fenomena terkait dengan asuransi pembiayaan syariah itu diberikan suatu fitur namanya stop loss. Stop loss itu berarti ketika klaim yang dibayarkan sudah mencapai total seluruh dana tabaru yang dibayarkan, misalnya biasanya di set di angka 95% sampai dengan 68%, maka tidak bisa lagi mengajukan klaim atas pertanggungan atau atas asuransi yang diberikan. Nah, ini fenomenanya sangat umum saat ini terjadi di asuransi umum, sehingga umum syariah tentunya juga, sehingga sepertinya di dalam POJK asuransi pembiayaan syariah juga kayaknya ini mungkin perlu jadi bahasan yang spesifik karena menjadi hal yang menyulitkan di industri peer-to-peer lending itu sendiri. Demikian, Ustaz. Terima kasih. Terima kasih, Mas Randy. Ini kan ada dua kemungkinan ya, Mas Randy ya. Kalau di peer-to-peer lending itu ada juga yang di-cover oleh perusahaan penjaminan pembiayaan. Jadi, bukan asuransi. Kalau yang perusahaan penjaminan pembiayaan itu kan tidak ada isu karena dia akan mengcover dain yang terjadi, kewajiban yang memang harus dipenuhi, atau memang di awal juga memungkinkan disepakati hanya 80%-nya kan gitu Pak ya. Nah ini juga, nah kalau dia menggunakan skema asuransi ini tentu Mas Randi ya, tergantung kesepakatan di awal. Kira-kira klaim ada pembatasan maksimal klaim nggak
yang diberikan. Kalau itu ada pembatasan, tentu kita terikat dengan perjanjian yang disepakati para pihak. Nah, tentang perusahaan kan mewakili peserta kolektif juga. Jadi tergantung di perjanjiannya. Jadi tidak ada persoalan, Mas Randy, asal disepakati batas maksimalnya. Dan mungkin batas maksimal ini juga sebagai upaya mitigasi perusahaan asuransi ya, ketika memang dia tidak mampu lagi untuk membayar pada batas-batas yang tertentu. Dan itu juga di awal harus dikomunikasikan kepada para pihak gitu ya. Transparansinya penting kalau itu menjadi sebuah kesepakatan. Gitu, Mas Randy. Ya, terima kasih, Ustadz. Mungkin memang dari sudut pandang fairness-nya gitu, dari sisi pihak yang diasuransikan menjadi kurang gitu, karena memang besar maksimum klaim yang bisa dibayarkan tentu jadi sejumlah dana baru yang dibayarkan gitu kan, kontribusi yang dibayarkan gitu kan, Ustadz. Jadi hal tersebut menyebabkan fenomenanya seolah-olah no loss bisnis bagi perusahaan asuransi, tapi tidak menguntungkan dari sisi peer-to-peer lending yang mungkin itu yang sering terjadi saat ini. Ya, Tapi itu. terima kasih masukannya jadinya kembali ke kesepakatan di akad jadinya kan, Ustadz. Ya, gitu. kesepakatannya Mas yang utama. Terima kasih, jazakallah khairan. Baik, terima kasih Bapak Randi. Di sini Pak Pak Edi, Erdianto raise hand kembali. Iya, sedikit aja. Saya cuman ingin menggarisbawahi bahwa sebetulnya OJK regulator kan bisa memberi ruang macam-macam ya Pak ya. Artinya produk mana yang bisa dikembangkan, baik itu yang bercorak asli asuransi maupun mungkin yang sifatnya penjaminan ya. Itu sah-sah saja. Dan perusahaan asuransi juga ketika aturan sudah keluar ya punya hak untuk menjalankan aturan itu gitu ya. Artinya menjual produk yang dimaksud. Yang perlu kita garis bawahi adalah konsistensinya. Ketika kita memilih produk A dengan akad A, maka konsekuensinya harus dituruti dari A sampai Z-nya. Jangan nanti ketika milihnya A, tapi belok-belok ke kiri ke sebelah gitu, ke B. Nah ini itu aja yang paling penting. Jadi ketika pilihan produknya adalah benar-benar penjaminan, maka pakai akadnya misalnya kafalah, maka dari A sampai Z ya konsepnya konsep kafalah yang dipakai. Kafalah bil ujroh kalau dia ada ujrohnya di situ kan. Tapi kalau dia menggunakan konsep asuransi yang seperti sekarang ini dengan tabaruk bil ujroh, wakalah bil ujroh, berarti konsepnya wakalah bil ujroh. Mungkin itu yang paling penting. Yang takutnya kita itu kan nyerempet ke sana, nyerempet ke sini gitu, nyari enaknya aja gitu ya. Sehingga konsepnya jadi tidak konsisten gitu kan. Itu dari saya sih ngeliatnya sebagai orang yang melihat karena kita nggak menjual produk ini gitu. Terima kasih. Terima kasih Pak Edi. Mungkin ini kalau ya jadi emang harus diskusikan serius ya. Bisa jadi nanti memunculkan konsep double windows gitu ya dalam sisi keuangan nih Pak. Jadi kalau dia menerapkan kafalah dan tabaruk, ya tentu nggak bisa digabung gitu ya. Tadi di fatwa juga ditegaskan untuk pembayaran penjaminannya nggak boleh diambilkan dari tabaruk kan. Berarti nanti dimungkinkan double windows gitu. Dari sisi keuangannya Pak, dalam laporan keuangan kafalah ada keuangan tabaruk gitu. Nah itu mungkin kan cederanya itu ya nanti setelah POJK-nya lahir nih Pak Irdi ya. Dan kalau bisa sih sebenarnya sebelumnya udah dikaji ke sana ya kemungkinan-kemungkinannya itu. Biar nantinya ketika implementasi tidak menimbulkan persoalan. Saya kira itu, makasih Pak Irdi, saya dan teman-teman semuanya yang sudah berikan masukan yang luar biasa. Saya kembalikan ke Mbak Gita. Saya mohon maaf kalau ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Azhar atas materi yang luar biasa dan diskusi yang luar biasa juga. Semoga menjadi keberkahan dan amal jariah bagi Bapak. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu, sebelum saya tutup mohon perkenaan untuk membuka kameranya karena kita akan melakukan sesi foto bersama. Sekali lagi kepada Bapak dan Ibu mohon perkenaannya untuk membuka kamera. Karena kita akan melakukan sesi foto bersama. Kelihatan tuh Pak Khalid. Silakan kepada panitia yang bertugas. Baik, izin saya foto. 3, 2, 1. Sekali lagi. 3, 2, 1.
Ya, baik, sudah cukup. Baik, terima kasih Pak Azhar. Terima kasih juga kepada Terima Bapak dan kasih. Ibu yang telah turut hadir dalam bincang fatwa hari ini. Semoga bermanfaat dan dapat menambah wawasan bagi Bapak dan Ibu. Amin ya rabbal alamin. Mari kita tutup acara ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Amin. Terima kasih Pak, Mbak. Terima kasih semuanya. Terima kasih, Saudara. Yuk, Kak Ade. Ya Pak. Sekian Bapak Ibu, saya selaku moderator memohon maaf apabila dalam acara Recording ini terdapat stopped. kekurangan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Izin Bapak Ibu.